Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya saudara dalam kondisi yang sehat dan bersuka cita pada pagi hari ini. Karena satu hal yang saya percaya, Yesus beserta dengan kita. Amin. Amin. Dan saya juga percaya ibadah kita pada pagi hari ini akan memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga kita boleh masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Amin. Saudara siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Yes, saudara boleh bangkit berdiri, saudara boleh bertepuk tangan, saudara boleh mengekspresikan kasih saudara kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu indah, begitu damai di dalam hidup kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Engkau, kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau diubahkan, kami mau disegarkan tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan. Kami datang kepada Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Urapi kami, jamah kami Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan semakin dekat, semakin mengenal rancangan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahan Tuhan yang akan dinaikkan pada pagi hari ini. Biar Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Siapkan hati dan pikiran kami, bahkan jemaat-Mu dimanapun di sudut kota ini Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan ini menjadi hal sia-sia dalam hidup kami, tapi kami mau mendapatkan Engkau pada pagi hari ini Tuhan, di dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Setiap jemaat yang siap menyatakan kebesaran Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari kita puji Tuhan. Berjalan bersama-Mu. Yes, amin. Mari bersuka cita saudara. Berjalan bersama-Mu. Tak akan ku gentar. Tangan-Mu
jaminan hidup kita. Haleluya. Yesus kokoh. Dan kita adalah caranya. Amin. Amin. Yesus kokoh. Dan kita caranya. Tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Pastikan berbuah. Yes. Mari tinggal di dalam Tuhan. Amin. Yesus kokoh dan kita caranya. Tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Pastikan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Yes, haleluya Lord. Yes God. Benar kami mau tinggal di dalam Engkau Tuhan. Kami mau tinggal di dalam Roh-Mu. Kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan menjadi murid-murid yang menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Jesus, terima kasih. Terima kasih untuk sukacita yang mengalir di hati setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau tinggal di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami tetap bersukacita. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Roh-Mu hadir dalam hidup kami. Roh-Mu hadir di setiap rumah jemaat-Mu. Menjamah kami, memulihkan hati kami Tuhan. Haleluya. Kami mengundang Roh-Mu untuk masuk di dalam hati kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Bangkitkan roh kami. Jika ada dalam jemaat-Mu yang sudah mulai letih, lesu, bahkan khawatir, mari Roh Kudus angkat setiap jemaat-Mu, angkat setiap iman kami Tuhan, sehingga kami tidak
khawatir, kami tidak lelah lagi Tuhan. Tapi Engkau menguatkan kami, Roh Kudus menguatkan kami pada pagi hari ini. Yes God, mari kita sembah Dia saudara. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Yes God, Kuasa-Mu mengubah kami Tuhan. Haleluya, mari kita sembah Dia. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya Lord. Kuasa-Mu ubahkan kami Tuhan. Jamah setiap kami, jamah setiap kami, jamah hati kami Tuhan. Ubahkan hidup kami. Haleluya. Satu yang ku rindu,
hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa Tuhan mengubah. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari saudara, angkat tangan saudara, mari sembah Dia. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Yes, Lord. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Yes, Lord. Haleluya. Haleluya. Kami kagum hormat akan Engkau Tuhan, akan kebesaran-Mu Tuhan, bahkan terlebih akan kasih-Mu yang selalu mengajari kami Tuhan. Seperti Bapa mengajari anaknya, demikian Engkau mengajari kami Tuhan. Menarik hati kami kembali kepada Engkau Tuhan. Hamba-Mu percaya hati jemaat-Mu sudah melekat kepada Engkau Tuhan. Bahkan pujian penyembahan ini menarik hati jemaat-Mu untuk dekat, lebih lama lagi duduk diam Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu mengubah hidup kami. Haleluya Lord. Haleluya. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu Tuhan. Engkau tidak melihat siapa kami, tapi Engkau melihat bagaimana hati kami mau kembali kepada Engkau Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami mau diubahkan oleh firman-Mu yang akan dibagikan. Biarlah
setiap kami membuka hati pikiran kami pada pagi hari ini, kami mau diubahkan, kami mau kembali pada komitmen kami Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah setiap jemaat-Mu, supaya kami boleh kembali kepada api kami yang berkobar-kobar Tuhan. Supaya kami boleh kembali kepada komitmen kami, kepada kasih mula-mula kami Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih untuk hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saya percaya saudara di dalam perlindungan Tuhan, saudara berada di dalam hal mengalami kemenangan dengan kemenangan dalam hidup saudara. Dan hari ini saya mau bagikan hidup seperti Kristus. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan begini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia hidup di dalam Kristus, dikatakan dia wajib. Saudaraku, ada kata wajib, hidup sama seperti Kristus. Dikatakan pada saat saudara ada di dalam Kristus, pada saat saudara percaya kepada Kristus, saudara dan saya itu wajib dikatakan hidup seperti Kristus. Hidup seperti Kristus. Allah mengharapkan kita sama seperti Yesus telah hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan Allah mengharapkan saudara dan saya itu kita hidup seperti Kristus. Dan kita hidup seperti Kristus. Bagaimana Yesus hidup? Bagaimana Yesus hidup? Yang salah satunya adalah Yesus memenuhi kebutuhan umat manusia. Bagaimana Yesus hidup? Salah satu adalah Yesus memenuhi kebutuhan umat manusia. Di dalam Injil kita membaca dengan jelas bahwa Yesus memenuhi kebutuhan umat manusia. Jadi kalau saudara baca di dalam Injil, kalau saudara baca di dalam Perjanjian Baru, Yesus itu memenuhi segala kebutuhan manusia. Yesus menyembuhkan, saudara tahu Yesus menyembuhkan. Kalau saudara mengalami sakit penyakit, percaya Yesus menyembuhkan saudara. Saudara datang kepada Kristus, saudara akan disembuhkan. Saudara datang kepada Kristus dan mengatakan, Tuhan Yesus sembuhkan aku, saudara akan disembuhkan. Yang berikutnya, Yesus membebaskan orang dari perhambaan dosa. Dikatakan Yesus membebaskan orang dari perhambaan dosa. Pada saat saudara mungkin mengalami, saudara ada di antara saudara hari-hari ini, saudara mengalami jatuh di dalam dosa yang sama, saudara berusaha untuk tidak jatuh tapi jatuh lagi. Saudara bisa datang kepada Kristus. Dikatakan apa? Hai orang yang berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pada saat dikatakan, pada saat saudara, hanya Yesus yang bisa membebaskan saudara dari perhambaan dosa. Saya mau katakan, engkau mungkin capek selama ini, minggu-minggu ini kau berjuang, saudara sudah sebenarnya tidak suka dengan ini, tapi saudara jatuh di dosa yang sama. Tapi hari ini, pada saat saudara datang kepada Kristus, pada saat saudara datang kepada Dia, saudara berteriak, Tuhan Yesus, bebaskan aku dari dosa ini. Yesus akan datang dalam hidup saudara dan akan membebaskan saudara. Karena apa? Karena Dia datang untuk memenuhi segala kebutuhan saudara. Kebutuhan saudara mungkin saudara dibebaskan dari belenggu dosa ini. Dan saya percaya dimanapun saudara berada, Yesus sanggup membebaskan engkau dari apapun yang memperhamba engkau, dosa apapun yang mengikat engkau, dosa kejahatan apapun yang selama ini mungkin kau tidak bisa bebas. Tapi pada saat engkau datang kepada Kristus, Yesus akan membebaskan engkau. Yesus akan memerdekakan engkau. Firman Tuhan dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Pada saat saudara terima kebenaran ini hari ini, pada saat saudara terima firman Tuhan ini mengatakan, ya Tuhan, engkau menyembuhkan aku, Yesus akan membebaskan saudara dari dosa tersebut. Dia katakan, Dia mencelikkan mata yang buta, Dia membuka telinga yang tuli, Dia bisa berbicara, yang bisu berbicara, membangkitkan orang mati. Dan masih banyak hal-hal yang dilakukan Yesus untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bahkan waktu Dia pesta pernikahan, Dia lakukan mujizat, air menjadi anggur. Karena apa? Dia memenuhi kebutuhan manusia. Pada saat saudara datang, apapun bebas saudara, saudara mungkin ada yang sakit, saudara mungkin diperhamba oleh dosa, sudah lama tidak bisa bebas. Tapi hari ini pada saat saudara datang kepada Kristus, saudara akan dibebaskan oleh Kristus. Dan yang sama, Yesus memberikan tugas kepada kita. Yesus sudah mengatakan Dia
memenuhi segala kebutuhan. Tapi Yesus juga memerintahkan saudara, memberitakan tugas kepada saudara dan saya sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang ada di dalam Kristus, sebagai orang yang sudah mengambil keputusan untuk ikut Kristus. Engkau membuat Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Yesus memberikan tugas kepada saudara dan saya di dalam Yohanes 20 ayat 21. Yohanes 20 ayat 21 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Saudara dan saya, waktu Yesus datang kepada saudara, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Pada saat dikatakan sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Mengutus saya itu menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang yang dibelenggu oleh dosa, membebaskan orang-orang terikat, saudaraku. Bapa mengutus Yesus dan Yesus mengutus saudara dan saya. Dan saudara tahu itulah yang Tuhan lakukan bagi saudara. Dan Tuhan katakan Dia memberikan tugas kepada saudara. Karena apa? Karena Bapa mengutus Yesus, saudara dan saya diutus oleh Kristus. Pada saat saudara pun dimanapun berada, baik yang di kampung, saudara lagi bersama-sama dengan keluarga saudara, baik saudara bersama-sama dengan teman saudara, saudara pun dimanapun berada, saudara harus tahu, saudara ada di tempat tersebut adalah sebagai utusan Kristus. Apa yang saudara katakan, apa yang saudara lakukan adalah apa yang Yesus katakan dalam hidup saudara, yaitu apa? Menyembuhkan orang sakit, saudaraku, membebaskan orang-orang yang terikat dengan dosa. Dan dikatakan pada saat saudara ketemu dengan orang, saudara berbicara kepada mereka dengan kebenaran, sama seperti Allah berbicara kepada mereka melalui saudara dan saya. Perhatikan perkataan saudara, karena apa? Pada saat saudara berbicara kepada orang lain, sama seperti Bapa, sama seperti Yesus berbicara kepada orang tersebut melalui saudara dan saya. Jadi dimanapun saudara berada, baik yang di kampung, baik dimanapun saudara berada, dikatakan Bapa mengutus Yesus dan Yesus mengutus saudara dimanapun tempat saudara berada hari ini. Apa yang saudara beritakan adalah kebaikan Tuhan. Karena apa yang saudara beritakan, saudara pada saat saudara beritakan firman Tuhan, saudara membebaskan orang, saudara menyembuhkan orang, itulah yang Tuhan mau. Karena apa? Yesus datang memenuhi kebutuhan setiap umat manusia. Dikatakan bagaimana kita melakukan hal-hal itu? Bagaimana kita melakukan hal-hal yang luar biasa? Bagaimana kita melakukan hal-hal yang dahsyat itu? Tuhan sudah sediakan. Yang pertama dikatakan melalui karunia cuma-cuma anugerah Allah. Bagaimana kita melakukan itu? Bukan dengan kekuatan saudara, bukan dengan kemampuan saudara, bukan dengan pengalaman saudara, bukan dengan pengetahuan saudara, tapi saudara melakukan dengan kasih karunia cuma-cuma yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara. Saudara melakukan itu dengan apa? Karena Tuhan sudah memberikan melalui karunia cuma-cuma anugerah Allah yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Bukan dengan pengetahuan saudara, bukan dengan pengalaman saudara, bukan dengan apa yang saudara miliki, tapi saudara melakukan itu dengan apa, saudaraku? Dengan karunia cuma-cuma anugerah Allah. Kalau kita lihat di dalam Matius 10 ayat 8, Matius 10 ayat 8, Matius 10 ayat 8 dikatakan begini. Perhatikan saudara, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tuhan katakan apa? Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi Tuhan melalui kita, Dia berikan karunia cuma-cuma, anugerah cuma-cuma dalam hidup saudara. Untuk apa, saudara? Untuk menyembuhkan, untuk memberitakan kabar baik. Dimanapun saudara, di tengah-tengah keluarga saudara memberitakan kabar baik. Karena apa? Berikanlah itu cuma-cuma, karena aku sudah memberikan dengan cuma-cuma. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat jemaat mula-mula, bagaimana jemaat mula-mula itu penuh dengan kuasa, penuh dengan mujizat. Mereka bertumbuh, mereka mengalami hadirat Allah senantiasa dalam hidup mereka. Bukan karena apa? Bukan karena kekuatan mereka, bukan karena apa yang mereka miliki. Di Kisah Rasul 4 ayat 33 dikatakan begini. Kisah Rasul 4 ayat 33.
Di ayat 33, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dikatakan dengan apa? Dengan kuasa yang besar. Dikatakan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, kita tidak pernah bisa membawa orang kepada Kristus dengan kekuatan kita, tapi dikatakan dengan kuasa yang besar. Kenapa mereka melihat mujizat yang besar? Mereka melihat orang diselamatkan, mereka melihat orang disembuhkan, mereka tiap-tiap hari mereka ditambahkan. Karena apa? Karena kuasa yang besar ada di dalam hidup mereka. Karena kuasa yang besar sehingga kesaksian mereka diteguhkan, melalui kesaksian mereka diberkati orang, melalui kesaksian mereka orang disembuhkan. Dikatakan kalau kita lihat di sini, mengapa Allah mengaitkan kuasa yang besar dengan anugerah yang melimpah-limpah? Karena anugerah itu kuasa Allah. Karena anugerah itu adalah kuasa Allah. Jadi mengapa Allah mengaitkan kuasa yang besar dengan anugerah yang melimpah-limpah? Karena anugerah itu adalah kuasa Allah. Pada saat saudara ada di dalam hidup anugerah, saudara akan melakukan hal-hal yang dahsyat sama seperti yang Yesus lakukan. Mungkin kita berpikir saya bukan rasul, karena dikatakan di situ tadi rasul. Bukan saya, mungkin kita berpikir saya bukan rasul, saya bukan gembala, saya bukan penginjil, bukan pengajar. Tapi saudara tahu, kalau saudara lihat di Stefanus ini orang biasa. Stefanus ini melayani meja, yang dilayani saudara tahu adalah janda-janda. Tapi saudara tahu bahwa Allah memakai Stefanus dengan sangat luar biasa. Di dalam Kisah Rasul 6 ayat 8. Kisah Rasul 6 ayat 8. Dan Stefanus, perhatikan saudaraku, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Dikatakan, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Saudara tahu Stefanus itu orang biasa, bukan gembala, bukan rasul, tapi dia hanya pelayan meja. Tapi saudara perhatikan pelayanannya, dikatakan yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Saudara tahu Stefanus melakukan itu melalui kuasa, melalui kasih karunia, melalui anugerah yang diberikan secara cuma-cuma kepada dia. Saudara dan saya, saudara percaya kepada Kristus, saudara mengalami bersama dengan Kristus, saudara hidup di dalam Kristus, hal yang sama saudara bisa lakukan. Yang berikutnya adalah karunia yang cuma-cuma ini juga tersedia bagi setiap orang percaya. Karunia itu milik saudara dan saya. Saudara itu karunia yang dialami oleh Stefanus, karunia yang dialami rasul-rasul melakukan mujizat-mujizat. Mereka melakukan perkara-perkara yang besar. Karunia itu juga, karunia yang cuma-cuma ini juga tersedia bagi saudara dan saya. Karunia yang dimiliki Stefanus, karunia yang dimiliki rasul-rasul untuk melakukan mujizat, untuk melakukan hal-hal yang dahsyat, itu juga tersedia bagi saudara dan saya. Makanya Yesus dikatakan Yesus memerintahkan saudara dan saya di Markus 16. Di Markus 16 ayat 15 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, lalu Yesus berkata kepada saudara dan saya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara pergilah ke seluruh dunia. Saudara mungkin berada di tengah-tengah keluarga saudara. Saudara pulang kampung. Saudara dimanapun saudara berada. Saudara Tuhan, saudara harus percaya bahwa saudara mengutus saudara ke tempat saudara. Apa yang saudara beritakan adalah berita kabar baik, bukan berita yang menakutkan, bukan berita yang mengintimidasi. Tapi dikatakan di sini, pergilah seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Injil adalah kabar baik, saudaraku.
Dimanapun saudara berada, saudara mungkin lagi di kampung, mungkin di mana saja saudara bersama dengan keluarga, itulah waktu-waktu yang terbaik Tuhan izinkan bagi saudara dan saya. Tuhan izinkan itu adalah ada maksudnya Tuhan bagi saudara dan saya, supaya kita memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan, memberitakan kabar sukacita, bukan memberitakan kabar yang menakutkan, bukan memberitakan kabar yang mengintimidasi. Tapi saudara dan saya dikatakan memberitakan Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi saudara dan saya dimanapun saudara berada, pada saat saudara berada dengan keluarga saudara, saudara bersama dengan teman saudara, saudara harus tahu bahwa saudara ada di tempat tersebut adalah untuk memberitakan Injil, yaitu kabar yang baik, berita keselamatan, berita mujizat, berita kesembuhan. Itulah sebenarnya yang dibutuhkan orang pada saat ini. Dunia sedang menantikan Injil, saudaraku. Keluarga saudara sedang menantikan Injil. Teman-teman yang di kampung saudara sedang menantikan Injil. Oh, karena Injil lah yang bertahan selama-lamanya. Semua bisa berubah, semua bergoncang, tapi hanya firman Tuhan yang tinggal tetap. Dan itulah yang sudah dicari oleh manusia sekarang. Di ayat 17 dikatakan begini, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Dikatakan tanda-tanda ini, saudara dan saya, ada tanda-tanda menyertai saudara. Sebagai orang percaya, ada tanda-tanda yang menyertai saudara. Tanda-tandanya apa, saudaraku? Mereka saudara mengusir setan, artinya takut, setan takut sama saudara. Maka Anda dikatakan tunduk kepada Allah, lawan iblis, iblis akan lari daripada engkau. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Apa tanda-tandanya, saudara? Saudara mengusir setan, saudara menyembuhkan orang sakit. Saudara bukan diusir setan, tapi saudara mengusir setan. Amin. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Pada saat saudara percaya, ada tanda-tanda yang menyertai saudara. Pada saat saudara percaya kepada Kristus, pada saat saudara percaya sepenuhnya kepada Kristus, ada tanda-tanda yang menyertai saudara. Tanda-tanda yang menyertai saudara adalah hidup saudara berubah, hidup saudara tidak takut, saudara tidak terintimidasi. Tapi saudara memberitakan tanda-tanda adalah itu saudara mengusir setan, saudara menyembuhkan orang sakit. Tanda-tandanya adalah kabar yang saudara beritakan itu adalah kabar baik, kabar keselamatan, kabar kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yohanes 1 ayat 12. Dalam Yohanes 1 ayat 12. Ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, pada saat saudara menerima Kristus, diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Tetapi semua dikatakan pada saat saudara menerimanya, saudara diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Pada saat saudara menerima Kristus, saudara diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Arti saudara dan saya itu adalah gambaran Allah. Kalau Allah berkuasa, Yesus berkuasa, saudara juga berkuasa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Pada saat saudara percaya kepada firman Tuhan, saudara tahu kita yang satu-satunya yang bisa kita percaya sekarang ini adalah firman Tuhan dalam saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pada saat saudara percaya kepada firman Tuhan, saya percaya saudara akan diberkati, saudara akan mengalami mujizat. Dikatakan orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Pada saat saudara percaya kepada Dia, menerima Dia, pada saat ini dikatakan Tuhan memberikan kuasa
kepada saudara menjadi anak-anaknya. Amin. Saya percaya pada saat saudara datang, apapun yang saudara alami hari ini, saudara mengalami ketakutan, saudara mungkin sedang bergumul, mungkin hari ini saudara bergumul, mungkin saudara jatuh bangun. Saudara, hanya Yesus yang bisa membebaskan saudara, hanya Yesus yang bisa menyembuhkan saudara. Dan Tuhan katakan, saya percaya firman Tuhan ini, saya mau melihat ini akan terjadi dalam hidup saudara. Alkitab juga mengatakan orang yang percaya akan diberi kuasa untuk mengadakan mujizat, sehingga kita bisa hidup seperti Kristus. Amin. Orang percaya akan diberi kuasa untuk mengadakan mujizat, sehingga kita bisa hidup seperti Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau mengutus kami ya Tuhan. Engkau datang untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia, yaitu kesembuhan mereka Tuhan. Mereka dibebaskan dari belenggu dosa. Mereka yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar ya Tuhan, yang lumpuh bisa berjalan, dan yang lain-lain ya Tuhan. Bahkan Engkau melakukan mujizat demi mujizat, karena itulah kebutuhan manusia. Tuhan, aku berdoa kepada setiap orang yang mendengar firman-Mu ini. Bapak, kalau ada orang mereka lagi yang mengalami sakit penyakit, mereka mungkin ada membelenggu mereka tidak bisa keluar dari dosa-dosa mereka. Hamba mengatakan hari ini mereka akan dibebaskan dari dosa, mereka akan disembuhkan Tuhan Yesus, mereka akan dipulihkan ya Tuhan. Kami tahu tanda-tanda menyertai orang-orang percaya Tuhan. Kami akan melihat mujizat, kami akan melihat tanda-tanda ini, akan melihat melalui firman-Mu hari ini. Kami percaya setiap orang yang mendengar, jemaat-Mu yang mendengar, bahkan orang-orang lain, kami berdoa yang mendengarkan firman ini, mereka akan dibangkitkan, iman mereka akan dibangkitkan. Mereka yang sakit akan disembuhkan Tuhan. Mereka yang terbelenggu dosa, mereka terbelenggu kebiasaan buruk akan dibebaskan Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau percaya mujizat Engkau menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lihat perkara yang besar akan terjadi di dalam jemaat-Mu. Dimanapun jemaat-Mu berada, mereka sadar bahwa mereka adalah utusan Engkau. Mereka datang untuk memberitakan kabar baik, kabar kesukaan, kabar mujizat Tuhan, kabar yang menyelamatkan ya Tuhan. Kami berdoa dimanapun jemaat-Mu berada, baik yang di kampung, baik mereka bersama-sama dengan keluarga mereka, baik mereka masih di kos, kami berdoa. Kami percaya mereka akan menyadari bahwa mereka adalah anak-anak Engkau. Oh, mereka, apa yang mereka katakan itu berasal daripada Engkau Tuhan. Urapi mereka bebas, supaya mereka bisa membebaskan orang-orang yang terbelenggu hari ini. Bapak, kami mau melihat orang-orang diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengatakan amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita baru saja mengenal firman Tuhan, dan saatnya kita mengambil persembahan. Kita buka firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 20 ayat 1-8. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ayat 1. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ayat 2. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ayat 3. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Ayat 4. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Ayat 5. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Ayat 6. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ayat 7. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ayat 8. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Demikianlah firman Tuhan. Saya percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang adil, bahwa Tuhan melakukan dengan apa yang Tuhan sudah firmankan. Bukan seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi apa yang Tuhan sudah katakan. Sama seperti tuan yang punya kebun anggur tadi, dia melakukan apa yang sudah dia
katakan kepada pekerja-pekerja jajanya 1 dinar sehari. Bahkan dia memperlakukan hal yang sama kepada orang yang kerja 1 harian suntuk dengan orang yang hanya bekerja dalam 1 jam. Tetapi dia menepati perkataannya bahwa dia mengupah mereka sesuai dengan apa yang pantas mereka dapatkan. Demikian juga saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang adil, yang sanggup memberkati kita dengan apa yang sudah Dia firmankan pada hari ini. Dan saat ini mungkin kita sedang mengalami banyak guncangan, bahkan ada banyak berbagai perusahaan yang sedang tutup sehingga merumahkan karyawannya, dan ada juga seorang karyawan-karyawan yang sedang mengalami gaji dipending, bahkan juga ada pemotongan gaji akibat wabah COVID-19. Tapi kita percaya bahwa Allah itu adil, bahwa Tuhan sanggup mencukupkan apa yang kita butuhkan, dan Tuhan sanggup memberikan apa yang kita perlukan. Saya percaya bahwa Tuhan sedang melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bahwa Tuhan mengatakan, bukankah aku tidak berlaku adil, bukankah aku tidak menepati janjiku. Demikian juga kita percaya bahwa kita sedang menantikan apa yang Tuhan sedang kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Mari tetap setia, tetap fokus pada apa yang Tuhan firmankan. Saya percaya Tuhan sanggup memberkati kita 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa saat ini Kau yang memberikan persembahan, biar Kau berkenan persembahan ini, biar Kau Allah yang berkati setiap persembahan, setiap tangan-tangan yang beri, bahkan ucapan syukur, bahkan perpuluhan semuanya, biar aku untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang saat ini Tuhan, kami percaya bahwa berkat-Mu membuat kami beroleh kehidupan yang layak, bahkan kehidupan yang berkati. Terima kasih pada hari ini, segala pujian hormat kuasa bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. How wide you open up arms when I need your love, and how far you would come. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara diberkati, baik melalui firman Tuhan, baik melalui pujian penyembahan. Saya percaya saudara sangat diberkati. Hari ini kita mau tutup ibadah kita. Saya percaya selama seminggu-minggu ini saudara akan diberkati. Mari kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna. Tuhan, terima kasih firman yang kami dengar itu akan menjadi rema, membuat kami semakin teguh. Tuhan, semakin kami berlari bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, kami berdoa berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, baik di kampung Tuhan, dimanapun, baik mereka bersama keluarga mereka. Bapakku berdoa supaya Kau memberkati mereka Tuhan. Melalui hidup mereka, keluarga mereka diberkati. Melalui hidup mereka, orang-orang di kos mereka diberkati. Melalui hidup mereka, orang-orang teman kampung mereka akan diberkati. Bapak, terima kasih hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur, lindungi seluruh jemaat-Mu. Kami menolak setiap sakit penyakit, kami tolak setiap virus-virus. Tidak akan ada yang menjamah umat-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya darah anak domba melindungi seluruh jemaat Engkau. Mari angkat tangan saudara, mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Biar berkat yang dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati kita. Diberkati kita pada saat kita masuk, diberkati kita pada saat kita keluar, diberkati keluarga saudara, diberkati usaha saudara, diberkati bisnis saudara, diberkati pertanian saudara, diberkati sekolah saudara, diberkati kuliah saudara, diberkati saudara menjadi kepala bukan menjadi ekor. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub akan nyata di dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin.